Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, jumpa kembali pada kelas matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang KD 3.6, yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Juga KD 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan teorema yang menjelaskan hubungan antara tiga sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga ABC, ada segitiga PQR. Kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Sisi yang berhadapan dengan sudut C itu dinamain sisi C. Sisi yang berhadapan dengan sudut A ini dinamakan sisi A. Sisi miring pada segitiga siku-siku itu berhadapan dengan sudut yang berbentuk siku-siku. Kemudian sisi B adalah sisi yang berhadapan dengan sudut B. Begitu juga dengan segitiga PQR. Sisi yang berhadapan dengan sudut P dinamakan sisi P, kemudian sisi yang berhadapan dengan sudut Q dinamakan sisi Q, kemudian sisi yang berhadapan dengan sudut R dinamakan sisi R. Nah, sisi miring pada segitiga siku-siku itu selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Sesuai dengan teorema Pitagoras, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan kuadrat sisi-sisi penyikunya. Pada segitiga ABC tadi, sisi miringnya berada di A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Pada segitiga PQR tadi sisi miringnya atau hipotenusanya atau sisi terpanjangnya adalah sisi R. Maka R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Pengertian triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah tiga bilangan asli yang berlaku. Kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Misalkan tiga bilangan asli ABC, di mana A kali A merupakan bilangan terbesar dan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka ABC disebut triple Pitagoras. Triple Pitagoras dapat dicari dengan rumus P kuadrat tambah Q kuadrat, P kuadrat kurang I kuadrat, atau 2PQ, di mana P lebih besar dari Q dan lebih besar atau sama dengan 1. Nah, contoh triple Pitagoras begini. Ya. 3, 4, 5. Jika ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi ininya 3, B-nya 3, C-nya 4, A-nya 5 ya. Kemudian kalau B-nya 6, C-nya 8 dan A-nya 10 ya. Triple Pitagoras. 3 kuadrat 9. 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 sama dengan 5 kuadrat 25. 6 itu kalau dikuadratkan berarti 36. 8 dikuadratkan 64. 64 ditambah 36 berapa? Sama dengan 100. Nah, ini adalah triple Pitagoras ya. 9 kuadrat 81. 12 kuadrat 144. 81 ditambah 144 225.
Ya, ini merupakan kuadrat dari 15. Jadi bilangan 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 ini adalah triple Pitagoras. Kelipatannya ya 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 ya. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15 dan kelipatannya. Pokoknya kelipatan dari 3, 4, 5 triple Pitagoras ini nanti selanjutnya akan membentuk triple Pitagoras kembali. Ya misalkan ini 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25. Nah 15, 20, 25 ini adalah triple Pitagoras. Atau kelipatan bilangan dari 5, 12, 13 ya. Kuadrat dari 5 25 ditambah 144, kuadrat dari 12 kalau dijumlahkan 144 tambah 25 sama dengan 169 ya. Atau kelipatannya seperti halnya ini ya. Berarti 10 24 berarti hipotenusanya 26 begitu ya. Atau bilangan 8, 15, 17 dan kelipatannya. Nah, ini merupakan triple Pitagoras. Kebalikan teorema Pitagoras. Jika segitiga ABC berlaku hubungan A kuadrat itu di sini kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti hipotenusanya atau sisi terpanjangnya itu berada di A. Berarti siku-sikunya ada di A. Karena sisi yang terpanjang selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat atau sudut siku-sikunya. Jika teorema Pitagorasnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka di sini siku-sikunya ada di B. Nah, berarti hipotenusanya atau sisi terpanjangnya ada di B. Jika C kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka siku-sikunya itu ada di C karena hipotenusanya atau sisi terpanjangnya atau sisi miringnya ada di sisi C. Nah, untuk menentukan yang kemarin yang sudah dibahas, bukan petang, itu di materi kelas 9. Nah, untuk A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini berarti segitiga lancip ya. Jika jumlah kuadrat dari dua sisi itu lebih besar dari sisi miringnya, lebih besar dari kuadrat sisi miringnya, maka ini adalah segitiga lancip. Maksudnya begini, ini A ini adalah sisi terpanjangnya, kemudian sisi yang dua lagi itu dikuadratkan ditambahkan, jika nilainya lebih besar maka ini segitiga lancip. Namun jika sisi terpanjangnya dikuadratkan itu lebih besar dari jumlah kuadrat dari kedua sisinya, maka ini adalah segitiga tunggal ya. Kemudian perbandingan sisi segitiga istimewa. Nah, pada segitiga itu ada perbandingan sisi jika mempunyai sudut-sudut istimewa. Sudut istimewanya yaitu sudut berapa aja? Sudut 30, 60 dan sudut 45 derajat. Nah, jika sebuah segitiga siku-siku itu mempunyai sudut salah satunya 30 dan 60 derajat, maka perbandingan sisinya itu adalah 1 akar 3 2. 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Namun jika ada sebuah segitiga siku-siku yang ini panjangnya sama sehingga sudut yang lainnya adalah 45 derajat 45 derajat,
ya, sama besar